Teriakan ketakutan siswa meledak di mana-mana. Ratusan siswa berlarian tanpa arah. Kepala sekolah Kim membeku di podium. Kata sambutannya mati di tenggorokan. Kembali ke 3 minggu sebelumnya, di kota kecil Doma berdiri sebuah sekolah bernama Jinghua yang tampak damai dari luar. Di sanalah seorang gadis cantik bernama Yutong bersekolah. Seorang gadis bisu yang berkomunikasi lewat bahasa isyarat dan tulisan. Bagi sebagian murid, kediaman Yutong bukanlah keterbatasan yang harus dihormati, melainkan kelemahan yang bisa dieksploitasi. Anggi dan gengnya adalah yang paling kejam. Di gudang belakang sekolah, mereka melumuri tubuh Yutong dengan lem hingga ia menempel di dinding. Tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Yutong hanya bisa menangis. Beberapa siswa menyaksikan dari kejauhan, tapi tak satu pun yang bisa membela. Bahkan Satpam yang memilih mengusir siswa lain yang ingin menolong, karena mereka tahu salah satu pelaku adalah putri kepala sekolah. Ibu Yutong yang bekerja sebagai cleaning service di sekolah itu merasa ada yang tidak beres ketika putrinya tak kunjung pulang. Ia menyusuri koridor demi koridor, memanggil nama yang tak mungkin menjawab. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sekelompok siswi keluar dari gudang sambil tertawa-tawa yang membuat dadanya sesak. Dunia lian mulai runtuh. Yutong terbaring lemah, tubuh penuh luka, rambut berantakan, berlumur lem. Dengan tangan gemetar, Lian memotong rambut putrinya dan meluknya erat. Namun balik tangis itu tumbuh amarah yang sangat mendalam. Tapi Yutong bukan korban pertama mereka. Setahun yang lalu, ada Huijun, putri seorang korban tsunami bernama Zepu. Mereka diselamatkan oleh Pak Fang, guru baik hati yang memberi Zepu bekerjaan sebagai teknisi sekolah. Di sekolah itu, Huijun berteman baik dengan Yutong. Mereka merawat burung merpati bersama, saling melindungi. Bagi Yutong yang selalu sendirian, Huijun adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Namun pada hari ulang tahun Huijun, kelompok Anggi datang dengan hadiah mahkota mawar berduri. Mereka menyiksa Huijun dengan brutal, memaksanya memakai mahkota hingga berdarah. Dipukul berkali-kali sambil merekam semuanya dengan ponsel. Yutong datang dengan gunting di tangan, siap melawan. Tapi dari belakang, Lian ibunya menghentikannya, takut kalau Yutong celaka. Fang yang mengejar di bawah saat itu melihat semuanya. Ia tahu siapa pelakunya, tapi ia memilih diam. Tak lama kemudian, Zepu datang untuk membawa sang anak untuk merayakan ulang tahun. Namun yang ia temukan, putrinya terkapar berlumuran darah. Zepu mencari kebenaran dengan membagikan poster, bertanya pada siapapun, memohon keadilan. Tapi yang ia dapat, kebohongan. CCTV yang harusnya merekam semuanya tiba-tiba rusak. Pak Fang, orang yang dulu menyelamatkannya dari tsunami,
orang yang ia paling percaya memberi kesaksian palsu kalau anaknya Huijun bunuh diri. 大夫，我校长吃了。什么情况？你停一下，校长。 Merasa ada yang aneh, Zeppo langsung melaporkannya kepada kantor polisi. Namun sesampainya di sana, ia sudah melihat kepala sekolah berbicara akrab dengan kepala polisi, seolah sistem melindungi pelaku karena mereka anak orang kaya, sementara putrinya hanya korban yang harus terlupakan. Hingga suatu hari, seseorang menaruh ponsel di loker Huijun, ponsel yang berisi rekaman penyiksaan putrinya, lengkap dengan tawa para pelaku. Wajah mereka sangat jelas dan tangisan Huijun yang memohon ampun. Ia menyadari keadilan tidak akan datang dari sistem. Keadilan harus ia ciptakan sendiri. Sejak saat itu, Zeppo berpura-pura ikhlas, tersenyum pada orang-orang yang mengkhianatinya. Lalu kembali bekerja di sekolah yang sama, menunggu kesempatan yang tepat. Malam itu, sekolah mengadakan acara spiritual. Di tengah khidmatnya upacara, Anggi tercebur ke dalam air dan menjadi bahan ejekan. Kesal dan kedinginan, ia memutuskan pulang lebih awal. Sementara tiga temannya lebih memilih nongkrong di bangunan tua di pinggir kota. Dan malam itu, tiba-tiba... Keesokan harinya, ketika gadis itu tak masuk sekolah, keluarga mereka mulai melapor ke polisi. Penyelidikan pun dimulai. 失踪2天不正常吗？我在他们年纪我也线索。 Di depan gerbang sekolah, seorang ibu berdiri gemetar, memegang poster wajah putrinya yang tersenyum. Ia menghentikan siswa yang lewat, memohon lirih dan diabaikan. Kini, ibu ini merasakan hal itu. Sepi, ditinggalkan, seolah anaknya tak layak dicari. Hanya tatapan singkat, lalu langkah yang menjauh, bisik-bisik terdengar. Itu ibunya pembuli, bukan karena kejam, tapi karena simpati telah habis untuk pelaku yang tak pernah menyesal. Sementara itu, Lihan menemui kepala sekolah dengan permintaan untuk memindahkan Yutong ke kelas berkebutuhan khusus. Ia menyajikan segelas jus jeruk segar yang dibuat dengan tangan yang terlalu tenang untuk seorang ibu yang baru melihat putrinya disiksa. Pak Kim meneguk minuman itu tanpa tahu bahwa jeruk tersebut tumbuh di atas rahasia gelap yang terkubur bertahun-tahun. Bersamaan dengan Yutong mulai menggambar sesuatu yang aneh. Sosok seorang terkubur di bawah pohon jeruk yang berbuah lebat. Gambarnya tampak sederhana, namun terasa sangat kelam. Sore itu, Anggi memutuskan pergi ke bus terbengkalai, tempat mereka biasa nongkrong dan tertawa bersama-sama. Mungkin dalam pikirnya, mereka sedang bersembunyi dan membuat sebuah lelucon bodoh untuk menakutinya. Tapi tiba-tiba... Kemudian, setelah pulang dari sekolah, Lihan mendapat tetangga baru bernama Zeppo, seorang teknisi yang baru pindah karena harga sewa yang murah. 去了，李小姐。退休以后就抢不到了。大夫，老师，这台冰柜啊，现在修了好多次。 Singkat cerita, murid-murid mulai berkumpul di aula untuk acara perpisahan Pak Fang, memutuskan pensiun dini. Zeppo dengan baik hati menawarkan diri mengantarkan Pak Fang pulang. Sementara di aula, kepala sekolah Kim mulai memberikan sambutan.
Namun suasana langsung berubah seketika dan melihat jasad Anggi tiba-tiba muncul tergantung di langit-langit aula. Teriakan ketakutan memenuhi ruangan. Kepanikan meledak. Lihan yang menyaksikan dari kejauhan langsung mencari Yutong ke segala arah. Ia menyetor lorong demi lorong, namun putranya tak terlihat dimanapun. Ketika ia pulang ke rumah, suasana terasa sunyi. Yutong menghilang tanpa jejak. Tangannya gemetar saat ia menemukan bercak darah yang mengalir ke arah saluran air. Bersama jam tangan milik Yutong, rasa takut berubah jadi firasat buruk. Di saat bersamaan, suasana di sekolah semakin kacau. Wartawan berdatangan, kamera menyala di mana-mana. Polisi langsung menutup area dan memulai penyelidikan besar-besaran. Dari pemeriksaan, terungkap bahwa beberapa guru pernah melihat orang asing mereka murid-murid perempuan secara diam-diam. Perlahan, benang merah mulai terurai. Setahun yang lalu, Zepu adalah korban tsunami. Ia diselamatkan oleh Pak Fanan diberi pekerjaan sebagai teknisi sekolah. Putrinya Huijun juga bersekolah di sana. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Huijun ditemukan meninggal secara tragis, diduga jatuh dari atap. Sejak saat itu, Zepu berubah tatapannya dingin setiap kali melihat gadis seusia anaknya. Di sisi lain, tanpa pikir panjang, Lihan memutuskan menyelinap ke rumah kontrakan Zaipu. Ia membuat tali darurat dari kain dan berhasil masuk lewat jendela. Di dalam, ia menemukan tali mencurigakan tergantung di sudut ruangan. Namun langkahnya terhenti ketika terdengar suara Zaipu pulang. Beruntung ibu kos datang dan meminta Zaipu mengantarnya ke acara reuni. Begitu mereka pergi, Lian kabur secepat mungkin. Di luar, Lian bertemu dengan polisi Dai yang sukarela mengobati luka-luka di tangannya. Dengan mata sembab, ia menjelaskan bahwa Yutong juga hilang dan memohon agar anaknya segera ditemukan. Dari rekaman CCTV, terlihat Zaipu membawa sebuah plastik hitam besar yang diduga berisi Yutong, dan kini plastik itu sedang diangkut oleh truk sampah. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian hitam yang mencurigakan tampak membawa kantong besar dan berjalan tergesa-gesa. Mereka segera mengejarnya. Namun saat berhasil ditangkap, terungkap bahwa pria itu adalah Wang, anak dari polisi Dai sendiri. Ternyata Wang memiliki gangguan jiwa dan kebiasaannya merekam perempuan secara diam-diam dan sudah beberapa kali menimbulkan masalah. Awalnya, rekaman-rekaman itu hanya memperlihatkan kebiasaan Wang yang merekam murid perempuan secara diam-diam. Namun di antara ratusan file itu, ada satu video yang membuat ruangan mendadak sunyi, di mana terlihat Yutong kecil, tubuhnya gemetar, tangannya memeluk lutut, dan Lihan bukan sebagai ibu yang melindungi, melainkan sebagai sosok yang menekan, membentak, dan memukul. Hanya kekerasan yang dibungkus dalih sayang kepada anak. 儿童是个很严重的罪。 Tak lama kemudian, seorang rekan kerja juga dipanggil sebagai saksi. Di saat itu, Lihan melihat sebuah kunci yang identik dengan yang ia lihat di kamar Zaipu.
Tanpa pikir panjang, ia mencurinya, kabur dengan mobil, dan menelepon kantor Zeppu untuk memaksa mereka memberikan alamatnya. 我想问你，你孩子现在在哪里啊？ Setelah perjalanan panjang, Lihan tiba di tempat terpencil mengikuti alamat yang ia dapat. Seekor anjing mengonggong ke arah galian tanah yang mencurigakan. Dengan tangan gemetar, Lihan mengais tanah dan menemukan mayat. Ia yakin itu Yutong. Napasnya tercekat, tangannya mengalir lebih cepat, lebih dalam. Namun ketika wajah mayat itu terlihat, ternyata itu bukan Yutong. Itu adalah ketiga pelaku bullying yang hilang di bangunan terbengkalai. Sementara itu, Zeppu membawa Pak Fang ke sebuah rumah tua dan mengikatnya. Dengan suara bergetar, Pak Fang hanya bisa, "Maafkan aku takut sekolah ditutup. Aku..." 对不起，我只是个人。 我女儿呢？ Di saat tersadar, Lian sudah tidak melihat keberadaan mereka lagi dan hanya ada ibu kos seorang. Mengetahui itu, dengan cepat Lian bersama ibu kos mengejar dengan mobil. 林在福这个畜生，这么多的人都知道，你也没看。我要下车，停一下。 停一下！ 我们都是罪人。没打中，还活着呢。 Setelah semua kejadian itu, polisi langsung menggeledah rumah Zeppu untuk mencari bukti. 觉悟啊，方式是对的。 Di mana Yutong? Kamu membawa plastik hitam besar di rumahmu. Apa isinya? Di mana kamu sembunyikan dia? Zeppu hanya menatap kosong. Lalu ia tersenyum tipis dan mengatakan, 奥普林， di atap, mereka melihat tanaman jeruk yang tumbuh subur. Tanaman yang buahnya selama ini Lian petik untuk dijadikan teh. Mereka mulai menggali, dan tidak lama kemudian, Tuan, kemungkinan tulang ini di waktu bersamaan, petugas lain menemukan potongan gambar-gambar di kamar Yutong. Gambar yang dulu dibuat Yutong di kelas berkebutuhan khusus. Seseorang terkubur di bawah pohon jeruk yang berbuah lebat. Yutong sudah memberi petunjuk sejak lama. Ia ingin rahasia ibunya terbuka. Lalu, ia teringat foto keluarga di rumah Lian. Suami yang katanya bekerja di luar kota, yang katanya masih sering menelepon, yang bajunya masih dicuci Lian setiap minggu. Ini bukan Yutong yang dikubur Zeppu. Dai berbisik, ini suami Lian, ayah tiri Yutong, yang selama ini dikira masih hidup, ternyata sudah mati bertahun-tahun lalu. Di bawah tanaman jeruk yang buahnya dijadikan teh untuk para guru. Setelah semua rahasia kelam itu terbongkar, Zeppu tersadar kalau balas dendamnya sudah selesai dan dunia ini tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan hatinya, ketika dia menunjukkan rekaman itu kepada Lian, Lian hanya bisa menangis. Ia hanya menatap layar dengan mata kosong. Dalam rekaman itu, terlihat Yutong kecil berdarah di kamar mandi. Suaminya, ayah tiri Yutong, berdiri di sana dengan tatapan seorang predator. Dan拿钥匙开门，
Dalam kepanikan itu, Lihan keluar mencari kunci. Tangannya bergetar, pikirannya kalut, matanya menangkap satu benda di pinggir jalan. Barang milik pedagang. Namun setelah berselang sampai ke dalam, dunia Lihan seketika mulai runtuh. Di mana di depannya tergeletak jasad suaminya. Dan di sudut ruangan, anaknya sendiri memegang gunting dengan tatapan kosong. Lihan langsung membungkus jasad suaminya dengan tikar dan menguburnya di atap, di bawah tanaman jeruk. Jeruk yang kemudian tumbuh subur, yang ia petik setiap minggu, yang ia seduh menjadi teh untuk para guru di sekolah. Lihan hanya menyelesaikan apa yang Yutong mulai, lalu menguburnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu ia berkata pelan, Lihan memohon agar ia yang dipenjara dan biarkan putrinya bebas dari bayangan masa lalu. Daya masa kasihan melihat Lihan bahwa sadar Lihan hanya seorang ibu yang mencoba melindungi anak dengan cara yang salah. Dalam konflik batin yang mendalam, presiden membuat keputusan. Ia menghancurkan bukti rekaman. Lihan dipenjara selama 3 tahun atas pembunuhan suaminya. Kasus pun ditutup. Namun ada kebenaran terakhir yang tidak ada yang tahu. Yutong tidak hilang. Yutong tidak mati. Yutong bekerja sama dengan Zepu. Dialah yang menemukan rekaman penyiksaan Hujun di lekor sekolah setahun lalu. Dialah yang menyimpan ponsel itu agar temukan Zepu. Dialah yang mengirim kode rahasia lewat origami. Bahkan Yutong juga menyaksikan hilangnya 3 murid di saat berada di rumah terbengkalai. Yutong tidak membenci ibunya, tapi ia juga tidak bisa melupakan malam-malam di mana ia menangis tanpa suara, berharap ibunya datang. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.